Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusuf Rifai dan ini teman-teman saya Muhammad Faza Naufal, Meta Faren, Muhammad Askari Fai, Salman Adina Tarusino, Naila Adisti Mulia, Ali Fatalita Sakif, dan Anissa Maisa Yasmin. Don't begin over position, yaitu sebuah prinsip dalam negosiasi yang menyarankan untuk menghindari pendekatan tawar-menawar yang hanya berfokus pada mempertahankan posisi atau kepentingan masing-masing pihak. Contohnya, ada satu customer yang ingin membeli suatu barang. Kemudian sang penjual menaruh harga di $75. Setelah itu, kedua belah pihak melakukan tawar-menawar dan customer memutuskan untuk menaruh harga tertinggi yaitu sebesar $37,5. Namun $37,5 itu masih jauh dibandingkan $75 yang dipatok oleh sang penjual. Eh, karena masing-masing pihak mempertahankan posisinya, maka dari itu tidak ditemukan kesepakatan antar kedua belah pihak. Kemudian ada arguing over position unwise outcome. Maksud saya, arguing over position produces unwise outcomes, yang artinya adalah mendiskusikan posisi atau kepentingan secara terus-menerus dan keras kepala yang berpotensi dapat menghasilkan hasil yang tidak bijaksana. Hal ini karena pihak yang terlibat dalam argumen tersebut cenderung lebih fokus pada mempertahankan posisi atau kepentingannya daripada mencari solusi yang terbaik untuk masalah yang dihadapi. Akibatnya, hal tersebut dapat memperburuk situasi dan meningkatkan ketegangan antar pihak, sehingga kesepakatan sulit tercapai. Sebaliknya, dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka, saling mendengarkan, dan mencari solusi yang saling menguntungkan, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang lebih baik dan bijaksana. Kemudian ada arguing over position is inefficient, yaitu metode negosiasi yang berfokus pada posisi atau kepentingan masing-masing pihak yang dianggap tidak efisien karena bisa memperlambat terjadinya kesepakatan. Dalam metode ini, setiap pihak berusaha memperoleh kesepakatan yang menguntungkan dirinya dengan menentukan posisi awal yang sangat ekstrim, mempertahankan posisi tersebut dengan keras, menyembunyikan pandangan sebenarnya, dan memberikan konsensi hanya jika diperlukan untuk mempertahankan negosiasi. Contoh dari arguing over position is inefficient adalah ketika dua orang bernegosiasi membeli sebuah mobil. Mereka mulai dengan posisi yang ekstrim, misalnya sang penjual meminta harga yang sangat tinggi, sedangkan sang pembeli menawar harga yang sangat rendah. Mereka kemudian terus bertahan pada posisi masing-masing tanpa memberikan kesempatan untuk memahami kepentingan dan kebutuhan satu sama lain. Hal ini membuat proses negosiasi menjadi lebih lama dan lebih sulit untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kemudian ada arguing over position endangers an ongoing relationship. Yaitu negosiasi posisional itu seperti pertandingan kekuatan. Setiap negosiator bilang apa yang mau dan tidak mau dia lakukan. Mereka berusaha untuk mencari solusi yang cocok, tapi malah lebih sering terjadi persaingan di antara kedua belah pihak tersebut. Setiap pihak berusaha dengan kekuatan dan kemauannya sendiri agar pihak lain mau merubah pikirannya. Contohnya, sebuah perusahaan sedang bernegosiasi dengan pemasok utamanya tentang harga bahan baku yang digunakan dalam produksi. Pihak perusahaan ingin harga yang lebih murah, sementara pihak pemasok ingin harga yang lebih tinggi karena biaya produksinya naik. Kedua belah pihak mempertahankan posisi mereka dengan keras tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama dan kesinambungan hubungan bisnis jangka panjang yang sudah mereka jalin. Ketika negosiasi ini tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan, pihak perusahaan memutuskan untuk mencari pemasok baru untuk mendapatkan harga yang lebih rendah.
Dalam hal ini, mempertahankan posisi masing-masing tanpa mempertimbangkan kesepakatan yang menguntungkan antara kedua belah pihak dapat merusak hubungan bisnis yang sudah berjalan dengan baik sebelumnya. Kemudian ada when there are many parties, positional bargaining is even worse. Dalam hal ini, negosiasi melibatkan lebih dari dua orang, seperti konstituen, atasan, atau dewan direksi. Semakin banyak orang yang terlibat, maka semakin sulit melakukan negosiasi posisional. Misalnya ada pembangunan proyek jalan raya yang melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, kontraktor, pemilik tanah, dan masyarakat sekitar. Jika semua pihak menggunakan taktik negosiasi berdasarkan posisi, proses negosiasi akan menjadi semakin sulit dan berpotensi memperburuk hubungan antar pihak. Setiap pihak pasti akan mencoba untuk mempertahankan posisinya dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari negosiasi tersebut, tanpa memikirkan dampak yang mungkin terjadi pada pihak lain. Akibatnya, negosiasi akan menjadi tidak produktif dan berakhir dengan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Being nice is no answer. Menjadi baik tidak selalu menjadi jawaban yang tepat. Banyak orang yang terdampak biaya yang tinggi dari negosiasi posisional yang keras. Mereka berharap dapat menghindarinya dengan mengikuti gaya negosiasi yang lebih lembut. Dalam permainan negosiasi yang lembut, gerakan standar adalah membuat tawaran dan konsensi, mempercayai pihak lain, bersikap ramah, dan bersedia mengalah bila diperlukan untuk menghindari konfrontasi. Tabel berikut mengilustrasikan dua gaya negosiasi posisional, yaitu soft dan hard. Seperti yang kita lihat di sini, di sisi kiri atau di sisi soft, lebih terkesan mengalah, terbuka untuk negosiasi, dan terkesan menghindari perdebatan. Sedangkan di sisi kanan atau di sisi hard, terkesan lebih keras, teguh dalam pendirian, dan berusaha memenangkan tawar-menawar sesuai dengan nilai yang dikehendaki sebelumnya. Oke, kemudian setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Maiza. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alternatif lain dari hard and soft position bargaining. Lalu, di sini ada masalah mengenai positional bargaining, di mana permainan mana yang harus kita mainkan. Di sini sudah ada perbedaan mengenai soft position bargaining dengan hard position bargaining. Untuk soft position sendiri, di mana peserta adalah teman kita. Tujuan dari soft position sendiri adalah untuk mencapai kesepakatan bersama, lalu kita dapat menjadi lembut pada orang-orang dan masalah, percaya pada orang lain, ubah posisi Anda dengan mudah, buat penawaran, memberitahukan bottom line, lalu terima kerugian sepihak untuk mencapai kesepakatan. Kita harus mencari jawaban tunggal mengenai apa yang akan mereka terima, lalu bersikeras pada kesepakatan, dan cobalah untuk menghindari persaingan kehendak serta menyerah pada tekanan. Untuk hard position bargaining sendiri, di mana peserta adalah lawan kita, tujuannya adalah untuk mencapai kemenangan, permintaan konsensus sebagai syarat hubungan, dan menjadi keras pada orang serta masalah, tidak percaya pada orang lain, cari tahu posisimu, lalu membuat ancaman, dan menyesatkan bottom line kita, menuntut keuntungan sepihak sebagai harga dari kesepakatan, serta kita harus mencari tahu jawaban tunggal mengenai apa yang akan kita dapatkan. Kita juga harus bersikeras pada posisi kita, serta mencoba untuk memenangkan kehendak orang lain, dan kita harus mencoba untuk menekan. Jadi, alternatif lain ini adalah pilihan jika kalian tidak menyukai antara hard and soft positional bargaining. Dengan kata lain, kita dapat mengubah permainan. Lalu untuk negosiasi sendiri, permainan negosiasi sendiri berlangsung pada dua tingkatan. Pada satu tingkat, negosiasi membahas substansi. Di tingkat lain, fokus biasanya secara implisit
pada prosedur untuk menangani substansi. Negosiasi pertama menyangkut gaji, persyaratan sewa, atau harga yang harus dibayar. Negosiasi kedua menyangkut bagaimana seseorang akan bernegosiasi dengan pertanyaan substansial, dengan tawar-menawar proporsional lunak, tawar-menawar proporsional keras, atau dengan metode lain. Negosiasi kedua ini adalah permainan tentang metagame. Setiap langkah yang dibuat dalam negosiasi bukan hanya langkah yang berhubungan dengan sewa, gaji, atau pertanyaan substansial lainnya. Ini juga membantu menyusun aturan permainan yang akan dimainkan. Lalu selanjutnya adalah negosiasi berprinsip. Hartford Negotiation Project telah mengembangkan alternatif untuk penawaran posisional. Metode negosiasi yang dirancang dengan eksplisit untuk menghasilkan hasil yang bijaksana secara efisien dan ramah. Metode ini yang disebut negosiasi berprinsip atau negosiasi pada hakikatnya dapat diurai menjadi 4 poin dasar. Keempat poin ini menentukan metode negosiasi langsung yang dapat digunakan dalam hampir semua keadaan. Jadi, 4 poin dasar tersebut berfokus pada manusia, yakni pisahkan orang-orang dari masalah, lalu kepentingan, fokus pada kepentingan, bukan posisi. Yang ketiga, pilihan, menghasilkan berbagai kemungkinan sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan, serta yang terakhir adalah berfokus pada kriteria, yakni bersikeras bahwa hasilnya didasarkan pada beberapa standar objektif. Setiap poin ini berhubungan dengan elemen dasar negosiasi dan menyarankan apa yang harus kita lakukan. Lalu penjabaran dari 4 poin negosiasi berprinsip. Poin pertama, pisahkan orang-orang dari masalah. Poin pertama menanggapi bahwa fakta manusia bukanlah komputer. Kita adalah makhluk dengan emosi yang kuat, yang seringkali memiliki persepsi yang berbeda secara radikal dan sulit berkomunikasi dengan jelas. Emosi ini biasanya terjerat dengan manfaat objektif dari masalah ini. Mengambil posisi hanya membuat ini lebih buruk karena ego orang menjadi diidentifikasi dengan posisi mereka. Oleh karena itu, sebelum mengerjakan masalah substansial, maka harus dipisahkan dan ditangani secara terpisah. Poin kedua, yakni fokus pada kepentingan bukan posisi. Posisi negosiasi sering mengaburkan apa yang sebenarnya diinginkan. Kompromi antara posisi tidak mungkin menghasilkan kesepakatan yang akan secara efektif mengurus kebutuhan manusia yang menyebabkan orang untuk mengadopsi posisi tersebut. Lalu, poin ketiga adalah menghasilkan berbagai kemungkinan. Poin ketiga menangani kesulitan merancang solusi yang optimal saat berada di bawah tekanan. Untuk mencari solusi yang tepat, kita dapat mengimbangi kendala ini dengan menyisihkan waktu yang ditentukan untuk memikirkan berbagai solusi yang mungkin untuk memajukan kepentingan bersama dan secara kreatif mengakomodasi kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum mencoba mencapai kesepakatan, ciptakan terlebih dahulu pilihan yang saling menguntungkan. Lalu keempat adalah standar objektif. Apabila kepentingan ditentang secara langsung, seorang negosiator mungkin dapat memperoleh hasil yang menguntungkan hanya dengan bersikap keras kepala. Metode itu cenderung menghargai intrik dan menghasilkan hasil yang sewenang-wenang. Namun, kita dapat melawan negosiator tersebut dengan bersikeras bahwa pernyataannya tidak cukup dan bahwa kesepakatan harus mencerminkan beberapa standar yang adil serta independen dari kehendak kedua belah pihak. Hal ini dapat berarti bahwa istilah didasarkan pada standar yang dipilih, tetapi hanya standar yang adil seperti nilai pasar, pendapat ahli, kebiasaan, atau hukum yang menentukan hasilnya. Dengan mendiskusikan kriteria tersebut, daripada mendiskusikan tentang para pihak yang bersedia atau tidak mau melakukan, maka tidak ada pihak yang perlu menyerah kepada pihak lain, atau keduanya dapat mencapai solusi yang adil. Lalu ini adalah ciri-ciri dari negosiasi berprinsip.
Yang pertama, peserta adalah pemecah masalah. Lalu tujuan dari negosiasi berprinsip sendiri adalah hasil yang bijaksana dan dicapai secara efisien dan ramah. Lalu pisahkan orang-orang dari masalah. Jadilah lembut pada orang-orang dan keras pada masalah. Lalu kita menghindari adanya bottom line, fokus pada kepentingan bukan posisi, eksplorasi minat, hindari memiliki bottom line, lalu menciptakan pilihan untuk kepentingan bersama, kembangkan beberapa opsi untuk dipilih, lalu kita dapat memutuskannya nanti, bersikeras menggunakan kriteria objektif, dan cobalah untuk mencapai setelah pulang berdasarkan standar independen dari kehendak, serta bersikap secara masuk akal dan bersikap terbuka terhadap akal, serta menyerah pada prinsip bukan pada tekanan. Lalu dalam negosiasi berprinsip sendiri terdapat 3 tahap, yakni tahap analisis, tahap perencanaan, dan tahap diskusi. Tahap analisis sendiri, pada tahap ini kita hanya mencoba untuk mendiagnosis situasi untuk mengumpulkan informasi, mengaturnya, dan memikirkan apa yang akan kita pertimbangkan terhadap masalah orang-orang dari persepsi partisan, emosi yang bertentangan, dan komunikasi yang tidak jelas, serta untuk mengidentifikasi minat kita dan orang-orang. Lalu, selanjutnya adalah tahap perencanaan. Selama tahap perencanaan, kita berurusan dengan 4 elemen yang sama untuk kedua kalinya, baik menghasilkan ide dan memutuskan apa yang harus dilakukan, bagaimana kita mengusulkan untuk menangani masalah orang-orang, lalu mana yang paling penting, dan apa saja tujuan yang realistis. Kita dapat menghasilkan opsi tambahan dari kriteria tambahan untuk memutuskan di antaranya. Lalu ada tahap diskusi. Selama tahap diskusi, ketika partai-partai komunikasi melihat ke arah kesepakatan, 4 elemen yang sama adalah subjek yang terbaik untuk dibahas. Perbedaan persepsi, perasaan frustasi dan marah, dan kesulitan dalam berkomunikasi dapat diakui dan diatasi. Setiap pihak harus memahami kepentingan pihak lain. Keduanya kemudian dapat bersama-sama menghasilkan pilihan yang saling menguntungkan dan mencari kesepakatan tentang standar objektif untuk menyelesaikan kepentingan yang berlawanan. Sebagai kesimpulannya, berbeda dengan tawar-menawar posisional, metode negosiasi berprinsip berfokus pada kepentingan dasar, pilihan yang saling memuaskan, dan standar yang adil, serta biasanya menghasilkan kesepakatan yang bijaksana. Metode ini memungkinkan untuk mencapai konsensus bertahap pada keputusan bersama secara efektif dan efisien tanpa semua biaya transaksional dan memisahkan orang-orang dari masalah yang memungkinkan. Lalu, metode ini juga memungkinkan kita untuk mencapai kesepakatan yang damai. Selanjutnya adalah bab 2, di mana pada bab ini kita akan membahas bagaimana memisahkan aspek manusia dari permasalahan dalam bernegosiasi dan berorganisasi. Yang pertama adalah mengenai negosiator merupakan manusia. Manusia merupakan pemeran utama dalam berjalannya suatu negosiasi. Tapi aspek manusia ini kadangkala dapat menjadi bencana bagi negosiasi tersebut. Aspek manusia ini dapat bermanfaat ketika adanya kejujuran, rasa hormat, kemudian hubungan yang dimiliki manusia, sehingga tercipta negosiasi yang lebih lancar dan juga efisien. Nah, selain itu, keinginan seseorang untuk merasa baik tentang dirinya dan dianggap baik oleh orang-orang sekitar membuat seseorang menjadi lebih sensitif tentang keinginan dari negosiator. Tapi, aspek ini dapat menjadi bencana karena kita pastinya memiliki rasa marah, takut, depresi, frustasi, dan juga tersinggung. Kita cenderung melihat dunia hanya dari sudut pandang kita sendiri. Kemudian, sering pula terjadi kesalahpahaman antara apa yang ingin kita sampaikan dan apa yang ditangkap oleh orang lain. Hal tersebut memicu terjadinya permasalahan yang dapat berujung pada pembatalan negosiasi. Nah, negosiator ini pastinya memiliki 2 jenis minat, yaitu substantif
yang berkaitan dengan kepentingan ataupun tujuan dari negosiasi yang ingin ia capai, dan juga hubungan antar manusia. Nah, kedua jenis minat ini saling berhubungan. Jadi, kalau misalnya kita mau mencapai suatu persetujuan yang dapat diterima oleh kedua pihak, kita harus dapat mempertahankan hubungan kerja yang baik pula. Namun, hubungan antar manusia ini cenderung sering terjerat dalam masalah. Karena sebagai manusia, kita pastinya memiliki emosi. Dan terkadang, kita mengaitkan emosi yang kita miliki terhadap suatu hal dan melampiaskannya kepada orang lain. Selain itu, pada zaman sekarang, berita hoaks semakin mudah tersebar. Dan orang-orang sering sekali cepat bereaksi terhadap komentar yang belum tentu benar adanya tanpa mendengar penjelasan yang valid. Hal tersebut dapat mengancam hubungan antar manusia ini. Dalam halnya tawar-menawar posisi dalam suatu organisasi, biasanya akan dihadapi oleh trade-off antara kepentingan dan juga hubungannya baik. Jadi misalnya ketika seseorang lebih mengutamakan kepentingan organisasi, maka terkadang posisi atau tugas yang akan diberikan biasanya dapat mengancam hubungan antar anggota. Begitu pula sebaliknya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan komitmen sejak awal dari para anggota untuk memisahkan antara tujuan ataupun kepentingan dan hubungan untuk menghindari konflik. Hubungan yang terjalin haruslah memiliki persepsi yang akurat, komunikasi yang jelas, serta emosi yang tepat. Selain itu, jika menghadapi suatu masalah, maka tiap anggota harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang tepat. Contohnya seperti, ketika terdapat persepsi yang tidak benar, diperlukan langkah untuk mengedukasinya. Kemudian, misalnya terjadi kesalahpahaman, diperlukan kerjasama yang lebih untuk meningkatkan komunikasi antar anggota. Seringkali permasalahan yang terjadi itu dikarenakan oleh diri kita sendiri. Terdapat 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam diri kita, yaitu persepsi, emosi, dan komunikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persepsi. Ketika kita membuat perjanjian atau solusi dari suatu masalah, perbedaan dalam penyelesaian masalah tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan dari perspektif suatu pihak dengan pihak lainnya. Ketika terdapat pihak yang bertengkar, biasanya mereka mempermasalahkan suatu objek atau peristiwa. Contohnya, pada kecelakaan mobil, masing-masing pihak saling memperdebatkan siapa yang salah. Pada kondisi tersebut, orang-orang cenderung berasumsi bahwa mereka harus mengetahui secara lebih detail mengenai objek atau peristiwa yang diperseterukan. Seperti pada kasus kecelakaan mobil tersebut, mereka menelusuri detail kecelakaan secara lebih dalam, misalnya dari goresan, jejak ban mobil, dan lain sebagainya. Padahal, konflik tidak hanya terdapat pada realita objektif, tetapi juga terdapat pada apa yang ada di dalam pikiran mereka. Demikian, menghadapi perbedaan juga menjadi faktor penting bagi kita. Misalnya, penyebab kecelakaan mobil adalah ban mobil yang pecah, tetapi kedua pihak masih saling memperseterukan siapa yang harus mengganti rugi. Walaupun mencari realitas objektif itu sangat berguna, pada akhirnya realitas seperti apa yang dilihat oleh masing-masing pihak atau perspektif merupakan masalah dalam negosiasi dan membuka jalan menuju solusi. Terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam negosiasi dari aspek perspektif. Antara lain adalah, yang pertama, kita harus menempatkan diri kita di sepatu orang lain. Orang cenderung untuk melihat apa yang ingin mereka lihat. Mereka cenderung untuk memilih dan berfokus pada fakta-fakta yang mengkonfirmasi persepsi mereka dan mengabaikan atau salah menafsirkan mereka yang mempertanyakan persepsi mereka. Kemampuan untuk melihat situasi seperti yang dilihat pihak lain adalah salah satu keterampilan terpenting yang dapat dimiliki oleh seorang negosiator. Jika kita ingin mempengaruhi orang lain, kita perlu memahami secara empatis kekuatan sudut pandang mereka dan merasakan kekuatan emosional yang mereka yakini. Dalam melakukan hal tersebut, kita harus siap menahan penilaian pribadi, sementara pada saat kita mencoba pandangan mereka. Mereka mungkin percaya bahwa pandangan mereka itu benar sama kuatnya dengan keyakinan kita atas pendapat kita. Memahami sudut pandang mereka itu tidak sama dengan menyetujuinya. Memang benar bahwa pemahaman yang lebih baik tentang pemikiran mereka dapat membuat kita merevisi pandangan kita sendiri. Tetapi hal itu bukanlah kos dari memahami sudut pandang orang lain. Justru itu adalah suatu keuntungan. Karena hal ini memungkinkan kita untuk mengurangi area konflik dan juga dapat membantu kita untuk memajukan kepentingan pribadi yang baru saja tercerahkan. Berikutnya, jangan menyimpulkan niat mereka dari rasa takut kita.
Orang-orang cenderung berasumsi bahwa apapun yang mereka takuti, pihak lain berniat melakukannya. Penafsiran yang mencurigakan seringkali mengikuti secara alami dari persepsi seseorang yang sudah ada. Hal tersebut tampaknya merupakan hal yang aman untuk dilakukan. Tetapi, kos untuk penafsiran yang penuh rasa curiga atas apa yang orang lain katakan atau lakukan adalah bahwa ide-ide baru ke arah kesepakatan dapat ditolak dan perubahan posisi pun dapat terhambat. Selanjutnya, jangan menyalahkan orang lain atas permasalahan kita. Walaupun jika kesalahan orang lain tersebut itu dapat dijustifikasi, tetapi hal itu biasanya bersifat kontraproduktif. Jika seseorang merasa diserang, mereka akan bersifat defensif dan cenderung tidak ingin mendengar pihak lain, ataupun justru menyerang balik. Sehingga dalam menghadapi permasalahan, kita harus pisahkan antara gejala masalah dengan orang yang kita ajak berbicara. Misalnya, saat kita berbicara ke tukang servis, ketika mesin kita masih rusak walaupun sudah diservis, kita tuh harus menghindari penggunaan kalimat seperti ini. Misalnya, setiap kali Anda menservis generator putar kami, Anda melakukan pekerjaan yang buruk dan generatornya rusak lagi. Sebaiknya kita menyampaikan dengan kalimat seperti ini. Generator putar kami yang Anda servis itu kembali rusak. Hal itu sudah 3 kali terjadi dalam sebulan terakhir. Saya ingin minta saran Anda tentang bagaimana kami dapat meminimalisir resiko kerusakan generator. Selanjutnya, kita harus dapat mendiskusikan persepsi masing-masing. Salah satu cara untuk menghadapi persepsi yang berbeda adalah mendiskusikannya secara eksplisit dengan pihak lain. Dan dengan berdiskusi yang dilakukan secara terus terang dan tanpa menyalahkan pihak lain, diskusi semacam itu dapat memberikan pemahaman antara satu sama lain. Dalam negosiasi, sudah lumrah bagi kita untuk menganggap kepentingan pihak lain yang tidak mengalami kesepakatan itu sebagai nggak penting. Sebaliknya, mengkomunikasikan secara lantang dan meyakinkan atas hal-hal yang ingin kita katakan dan yang ingin mereka dengar dapat menjadi salah satu investasi terbaik yang dapat kita lakukan sebagai negosiator. Contohnya, dalam PBB telah menetapkan konferensi hukum laut tentang aturan menambang mineral dasar laut yang sebagian besar diajukan oleh negara maju. Perwakilan-perwakilan negara berkembang menyetujui peraturan baru tersebut, tapi meminta negara maju untuk mentransfer teknologi alat tambang dasar laut, karena mereka tidak memiliki kesanggupan baik secara teknologi ataupun ekonomi. Melihat kesempatan tersebut, karena dengan opportunity cost yang tidak terlalu besar, negara maju memutuskan untuk mentransfer teknologi tersebut. Selanjutnya, yaitu kita perlu memberi pihak lain andil dalam hasil dengan memastikan mereka berpartisipasi dalam proses. Jika mereka tidak terlibat dalam proses, mereka hampir tidak mungkin untuk menyetujui proses produk persetujuan. Jika kita ingin pihak lain menerima kesimpulan yang sulit disetujui, penting bagi kita untuk melibatkan mereka dalam proses mencapai kesimpulan tersebut. Bahkan jika syarat-syarat perjanjian tampak menguntungkan, pihak lain dapat menolaknya, hanya karena kecurigaan yang lahir dari pengecualian mereka dalam proses penyusunan kesepakatan. Proses kesepakatan dapat menjadi lebih mudah jika kedua belah pihak merasa saling memiliki gagasan tersebut. Seluruh proses negosiasi menjadi lebih kuat ketika masing-masing pihak itu dapat menempatkan ide-ide prematur mereka sedikit demi sedikit pada solusi yang sedang berkembang. Dan yang terakhir adalah face saving atau membuat proposal yang konsisten dengan values pihak lain. Face saving mencerminkan kebutuhan seorang untuk rekonsiliasi sikap yang diambil dalam negosiasi atau kesepakatan sesuai dengan prinsipnya dan kata-kata serta perbuatannya di masa lalu. Seringkali dalam negosiasi orang akan terus bertahan, bukan hanya karena proposal di atas meja yang tidak dapat diterima, tapi juga karena mereka ingin menghindari perasaan atau pesan mengalah pada pihak lain. Jika substansi itu dapat diutarakan atau dikonseptualisasikan secara berbeda sehingga tampak sebagai hasil yang adil, mereka dapat menerimanya. Contohnya, pada persyaratan yang telah dinegosiasikan antara kota besar dan komunitas Hispanis di dalamnya mengenai pekerjaan yang terkait dengan layanan yang disediakan oleh pemerintah kota atau lokal, eh, di mana perjanjian tersebut ditolak oleh wali kota dan akan dilakukan lagi sampai perjanjian berikutnya, di mana wali kota diizinkan untuk menyampaikan persyaratan yang sama, tetapi persyaratan tersebut sebagai keputusannya sendiri.
Hal ini dilakukan sehingga wali kota dapat memenuhi janji-janji kampanyenya. Sehingga face saving melibatkan rekonsiliasi kesepakatan dengan prinsip, nilai, dan citra para negosiator yang pentingnya tidak boleh diremehkan. Selanjutnya adalah emosi. Dalam situasi bernegosiasi, pastinya kedua belah pihak akan mementingkan dan mengutamakan keinginan mereka masing-masing, dan situasi menjadi lebih tegang. Emosi pun menjadi lebih mudah terpincut, sehingga dapat berujung pada permasalahan dan pertengkaran. Untuk menghindari hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bernegosiasi. Yang pertama adalah pahami emosimu dan pihak lain. Kita harus dapat memahami terlebih dahulu apa yang kita rasakan. Apakah kita gugup, marah, dan mengapa kita merasakan hal tersebut. Kemudian, kita dapat mendengarkan pihak lain dan memahami pula emosi apa yang mereka rasakan. Mengapa mereka marah, dan apakah emosi tersebut berkaitan dengan isu lain, dan hal lainnya. Kemudian yang kedua adalah ekspresikan emosi tersebut dan beritahukan secara sah ke pihak lain. Maksudnya adalah, kita dapat memberitahukan apa yang sedang kita rasakan secara terbuka, misalnya seperti pihak kita merasa sedih dan merasa kurang adil terhadap kesepakatan ini. Tentu saja dengan nada yang sopan agar tidak menyulut emosi. Hal ini bertujuan agar kedua pihak dapat saling memahami perasaan satu sama lain. Yang ketiga adalah, biarkan pihak lain meluapkan emosinya. Salah satu cara efektif untuk dapat menghadapi marah dari pihak lain adalah dengan membiarkannya. Setelah mereka meluapkannya, mereka akan merasa lebih plong dan dapat berdiskusi dengan lebih rasional dan berkepala dingin. Kita harus dapat mengontrol diri kita dan jangan sampai terpancing emosi agar tidak berujung pada pertengkaran. Kita dapat mendengar dengan diam ketika mereka sedang meluapkannya dan juga memberikan support terhadap permasalahan yang diluapkan. Selanjutnya adalah, jangan bereaksi terhadap ledakan emosi. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, jangan terpancing karena akan dapat berujung pada pertengkaran. Pada tahun 1950-an, di suatu industri, diterapkan teknik oleh komunitas hubungan manusia di mana hanya boleh terdapat satu orang yang boleh marah dalam suatu waktu. Jadi, para karyawan memiliki mindset bahwa ketika ada seseorang yang sedang marah, mereka akan berpikir bahwa, oh, ini jatahnya dia untuk marah. Dan terbukti bahwa teknik ini memberikan hasil yang positif terhadap lingkungan kerja di industri tembaga tersebut. Dan yang terakhir adalah gunakan gestur atau tindakan yang simbolik. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan dampak emosional yang mendukung bagi pihak lain. Contohnya seperti menunjukkan simpati, meminta maaf, memeluk, memberikan hadiah, mengunjunginya, mentraktirnya, dan tindakan lainnya. Kemudian terdapat communication. Dari dalam buku terdapat kalimat yang cukup menarik, yaitu tanpa ada komunikasi tidak ada negosiasi. Yang mana negosiasi merupakan proses komunikasi timbal-balik dengan tujuan untuk mencapai sebuah keputusan bersama. Yang mana komunikasi ini juga bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Bahkan di antara orang-orang yang sudah memiliki latar belakang, nilai dan pengalaman yang sama, komunikasi terkadang masih sulit untuk dijalankan dengan baik. Kemudian terdapat 3 kesalahan dalam komunikasi yang paling sering terjadi. Yang pertama, salah dalam menentukan cara berkomunikasi. Negosiasi yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas antar pihak yang terlibat. Namun, pada kasus-kasus tertentu, komunikator mungkin tidak berkomunikasi secara maksimal atau berbicara untuk mengesankan satu pihak, sehingga pendekatan ini menyulitkan pencapaian satu hasil yang menguntungkan bersama karena masing-masing pihak mungkin ingin menguntungkan pihaknya masing-masing sendiri. Yang kedua adalah kurang memperhatikan lawan bicara. Di mana meskipun kita sudah berbicara dengan baik dan jelas, lawan bicara kita mungkin tidak memperhatikan apa yang kita katakan, dan mungkin sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena dalam proses negosiasi, kita ataupun pihak lawan terlalu fokus pada argumen yang akan kita sampaikan atau tujuan yang kita ingin bawa. Dan jika tidak
Jadi jika kita atau pihak lawan tidak mendengarkan satu sama lain, maka komunikasi itu tidak akan terjadi. Begitu pula negosiasi di dalamnya. Kemudian yang terakhir ada kesalahpahaman. Di dalam negosiasi, perbedaan bahasa dan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman, terutama ketika kata-kata yang memiliki arti yang berbeda dalam bahasa yang berbeda. Sebagai contoh, dalam bahasa Persia, kompromi memiliki arti negatif, dan mediator menunjukkan campur tangan. Hal ini ditujukan pada tahun 1980 ketika Sekjen PBB menggunakan kata mediator dalam bahasa Persia yang menyebabkan warga Iran marah dan melempari mobil Sekjen PBB tersebut. Kemudian, bagaimana cara kita mengatasi berbagai kesalahan pada komunikasi tersebut? Yang pertama, kita dapat mendengarkan secara aktif dan memahami apa yang dikatakan oleh pihak lawan bicara. Hal ini membantu untuk memahami perspektif pihak lawan. Kita dapat mengklarifikasi apa yang mereka katakan, kita dapat mengakui sudut pandang mereka, dan kita dapat menunjukkan bahwa kita memahami apa yang mereka katakan. Dengan menyatakan kembali atau klarifikasi argumen mereka dan mencoba memahaminya, kita dapat meningkatkan peluang untuk menjalankan dialog yang baik ke depannya di dalam negosiasi tersebut. Kemudian yang kedua, terdapat memastikan intensi komunikasi kita sesuai dengan tujuan yang kita bawa, yaitu kita menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dalam negosiasi dengan berbicara sesuai intensi dan tujuan awal negosiasi. Juga bahwa pentingnya niat dalam komunikasi sangat mempengaruhi jalannya suatu negosiasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus memastikan bahwa pembicaraan tidak menyinggung lawan bicara kita. Jadi ketika bernegosiasi diusahakan agar isu atau masalah tersebut bersubjek pada diri kita sendiri, bukan kepada pihak lawan. Karena memposisikan diri menjadi subjek merupakan strategi yang efektif daripada sebaliknya. Karena hal tersebut sulit ditentang dan rawan memancing reaksi defensif dari pihak lawan bicara. Misalnya, kita mengatakan, saya merasa dikecewakan alih-alih Anda mengingkari janji bersama, yang mana kedua hal tersebut memiliki pesan yang sama, namun tidak memancing perlawanan atau memancing suatu pertikaian. Kemudian, yang terakhir, kita harus menentukan tujuan atau intensi dari setiap pernyataan yang kita ucapkan. Jadi kita dalam setiap perkataan kita menghindari komunikasi yang tidak perlu, terutama dalam situasi dengan tensi emosi yang sangat tinggi. Jadi, dan kita harus berhati-hati dalam informasi yang kita berikan karena mengungkapkan terlalu banyak hal dapat mempersulit tercapainya kesepakatan yang diinginkan. Dan kita harus mengetahui pesan dan tujuan yang ingin kita sampaikan sebelum membuat sebuah pernyataan yang ingin kita sampaikan. Pindah ke prevention works best. Dalam peribahasa kita terdapat satu kalimat yang mungkin kita semua sudah pernah dengar, yaitu sedia payung sebelum hujan, yang mana artinya kita harus melakukan pencegahan sebelum hal tersebut terjadi. Karena tadi saya sudah menjelaskan berbagai metode atau cara yang kita dapat lakukan ketika suatu permasalahan dalam komunikasi itu telah terjadi. Namun, waktu terbaik untuk menangani sebuah masalah dalam komunikasi adalah ketika sebelum masalah tersebut terjadi. Jadi terdapat dua hal utama di sini, yaitu yang pertama, dengan membangun hubungan organisasional dengan pihak lain, kita dapat mencegah terjadinya benturan negosiasi dari kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, yaitu strukturisasi cara kita bernegosiasi, yaitu dengan memisahkan masalah substansial dari masalah personal. Dan kita dapat menjaga ego masing-masing pihak agar tidak terlibat dalam diskusi negosiasi tersebut. Kemudian kita dapat merincikan lagi cara pencegahannya, yaitu dengan membangun hubungan kerja yang baik. Dengan membangun hubungan kerja yang baik dengan pihak lain ini, kita dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan antara satu sama lain. Dan dengan memiliki dasar kepercayaan ini, membuat negosiasi dapat berjalan lebih mudah dan lebih lancar. Kemudian, mengembangkan hubungan personal seperti ini dapat diwujudkan dengan misal ada pertemuan informal,
menemukan minat yang sama, dan mencoba terhubung pada tingkat pribadi. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Benjamin Franklin menggunakan teknik meminjam buku dari lawan bicaranya untuk menyanjung mereka dan menciptakan rasa berhutang budi. Kemudian yang kedua, kita hadapi masalahnya, bukan orangnya. Kunci negosiasi yang efektif adalah fokus pada masalahnya saja. Dengan bisa memisahkan antara masalah objektif dari masalah pribadi, para negosiator dapat mengidentifikasi kebutuhan masing-masing dan memperlakukan pemenuhan kebutuhan dari masalah bersama. Dengan melakukan pendekatan ini, para negosiator dapat mendamaikan kepentingan mereka yang saling bertentangan untuk mementingkan kepentingan bersama mereka. Jadi kita memisahkan hal yang personal dari masalah yang ingin dibahas di dalam negosiasi tersebut. Jadi dari pendekatan ini kita dapat melihat individu sebagai manusia dan menghadapi masalah seperti seharusnya. Memasuki bab 3 yang berjudul Focus on Interest, Not Position. Pertama, kita akan membahas mengenai For a Wise Solution, Reconcile Interest, Not Position. Yang pertama, interest define the problem. Masalah dasar dalam negosiasi tidak terletak pada posisi yang saling bertentangan, tetapi pada konflik antara kebutuhan, keinginan, concern, dan ketakutan masing-masing pihak. Lalu yang kedua, interest motivate people. Interest dapat menjadi sumber motivasi kita dalam menciptakan keputusan. Namun, di sisi lain, interest akan menjadi silent movers di balik keriuhan posisi. Posisi kita adalah sesuatu yang telah kita putuskan, sedangkan kepentingan kita adalah apa yang menyebabkan kita membuat suatu keputusan. Nah, solusi dapat dikembangkan bila kita melihat pada kepentingan bukan pada posisi. Mempertemukan kepentingan dan bukannya posisi akan berhasil karena dua alasan. Yang pertama, untuk setiap kepentingan akan ada beberapa kemungkinan posisi yang dapat memenuhinya. Misalnya ketika melihat posisi yang berlawanan dengan keinginan yang memotivasi, terkadang kita dapat menemukan posisi alternatif yang tidak hanya memenuhi keinginan atau kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan orang banyak. Lalu yang kedua, karena menyatukan beberapa kepentingan daripada berkompromi di antara posisi yang bertentangan juga akan menjadi keputusan yang tepat karena di balik perbedaan posisi terdapat banyak kepentingan yang sejalan. Di balik posisi yang berlawanan, terdapat kepentingan yang sama dan sejalan. Terkadang, asumsi yang muncul justru seperti karena posisi pihak lain berlawanan dengan posisi kita, maka kepentingan mereka juga harus ditentang. Namun, dalam banyak negosiasi, pengamatan yang cermat terhadap kepentingan dasar akan mengungkapkan lebih banyak kepentingan yang sejalan dibandingkan dengan kepentingan yang berlawanan. Nah, seringkali kesepakatan justru tercipta dari adanya perbedaan interest. Kepentingan yang sama, bahkan kepentingan yang berbeda, namun saling melengkapi dapat berfungsi untuk menciptakan kesepakatan yang bijaksana. Contohnya, seperti kita dan penjual sepatu yang mungkin sama-sama menyukai uang dan sepatu. Namun, interest penjual sepatu terhadap uang melebihi interestnya pada sepatu. Dengan situasi terbalik, kita cenderung lebih tertarik pada sepatu, karena kita sedang membutuhkan sepatu, daripada interest kita terhadap uang pada saat itu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke how do you identify interest. Yang pertama, kalian bisa pikirkan kenapa. Sebagai contoh, ketika ibu kos kalian mengumumkan kenaikan harga sewa per bulan kamar kosnya yang awalnya 1 juta menjadi 1,2 juta, kalian pikirkan kenapa ya kok harganya dinaikin? Oh, mungkin ibu kosnya mau nge-upgrade spesifikasi dari kos ini. Oh, mungkin sekarang harga-harga kebutuhan udah makin naik. Oh, mungkin ibu kosnya lagi ada utang yang harus dilunasi dan lain-lain dan lain-lain. Kalian bisa pikirkan hal tersebut yang menjadi interest dari lawan atau partner negosiasi kalian. Kemudian selanjutnya pikirkan kenapa tidak. Nah, kalian juga harus memikirkan contoh pertanyaan kayak kenapa kok nggak gini aja ya. Contoh ketika harga sewa kamar dinaikkan, kita bisa berpikir kenapa sih nggak semester depan aja dinaikinya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dengan dua hal tersebut kalian bisa tahu
kemungkinan-kemungkinan besar mengenai interest dari lawan bicara Anda. Kemudian, kalian harus menyadari seseorang bisa mempunyai banyak interest dalam menentukan sesuatu. Jadi, misal dalam kasus ibu kos tadi, oh benar mungkin biaya kebutuhan emang makin mahal, tapi selanjutnya juga didukung oleh, oh ibu kosnya ternyata juga punya utang di sini, jadi mungkin ibu kosnya punya interest dalam kedua hal tersebut. Selanjutnya adalah dasar kepentingan atau dasar interest adalah basic human needs. Basic human needs itu meliputi keamanan, kesejahteraan, kepunyaan, pengakuan, dan kekuasaan. Jadi dalam mengidentifikasi interest dari lawan atau partner negosiasi kalian, kalian harus mendasarkan pada pemahaman tentang keamanan mereka, tentang kesejahteraan mereka, apakah mereka keamanannya sudah terjamin, ataukah kesejahteraannya dia masih kurang, atau dia kepunyaan sedang ingin mempunyai kepunyaan, apakah dia sedang ingin mencari pengakuan, atau apakah dia sedang ingin mencari kekuasaan, gitu. Kemudian selanjutnya ada make a list. Membuat list tentang apa yang kalian pikirkan tadi, mulai dari pertanyaan kenapa, kemudian pertanyaan kenapa tidak, terus kemudian kalian korelasikan dengan basic human needs dan seseorang bisa mempunyai banyak interest dalam menentukan sesuatu. Kalian pastikan kalian list itu, jadi kalian akan dimudahkan ketika mengidentifikasi kepentingan dari lawan atau partner negosiasi kalian. Oke, selanjutnya kita beralih ke topik talking about interest. Nah, tujuan negosiasi itu apa sih? Yaitu to serve your interest. How to serve your interest? Dengan komunikasikan dengan baik, jelaskan secara jelas apa maksud dan tujuan komunikasi Anda. Next, make your interest come alive. Buatlah kepentingan Anda menjadi hidup. Berusaha memahami dengan tepat keberadaan interest Anda. Salah satu kuncinya adalah be specific. Detail yang konkret tidak hanya membuat deskripsi akan kredibel, tapi juga akan berdampak. Contohnya, ketika Anda pergi ke dokter dengan sakit mah yang parah, Anda tidak bisa berharap banyak untuk sembuh jika Anda menyepelekan dan tetap berpegang teguh bahwa hal itu hanya sakit ringan. Next, acknowledge their interests as part of the problem. Akui kepentingan mereka sebagai bagian dari masalah. Masing-masing dari kita cenderung untuk mementingkan kepentingannya sendiri dan terlalu sedikit untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, jika Anda ingin pihak lain menghargai kepentingan Anda, mulailah dengan menunjukkan bahwa Anda menghargai kepentingan mereka. Next, put the problem before your answer. Tempatkan masalah sebelum pendapat Anda. Jika Anda ingin seseorang mendengarkan dan memahami alasan Anda, sampaikan kepentingan dan alasan Anda terlebih dahulu, baru kemudian sampaikan kesimpulan atau saran. Hal ini dikarenakan, apabila Anda menyampaikan saran atau kesimpulan terlebih dahulu, maka orang telah mendengar posisi Anda dan tidak diragukan lagi, dia sedang sibuk untuk menyiapkan argumen untuk menentangnya. Nah, dia mungkin terganggu oleh nada bicara Anda atau oleh saran itu sendiri. Akibatnya, pembenaran Anda akan lolos begitu saja. Yang selanjutnya itu be concrete but flexible. Yang pertama adalah konkret. Untuk mengubah interest atau kepentingan menjadi opsi konkret, tanyakan pada diri Anda sendiri. Jika besok pihak lain setuju untuk pergi bersama saya, apa yang saya pikirkan sekarang yang ingin mereka ikuti? Yang kedua, fleksibilitas. Untuk menjaga fleksibilitas Anda, perlakukan setiap opsi yang Anda rumuskan sebagai ilustrasi. Pikirkan lebih dari satu opsi yang memenuhi minat Anda. Ilustrasi yang spesifik adalah kuncinya. Yang selanjutnya, be hard on the problem, soft on the people. Penting untuk memisahkan orang-orang dari masalah. Seranglah masalahnya tanpa menyalahkan orangnya. Melangkah lebih jauh lagi dalam menyelesaikan masalah dan jadilah pendukung secara pribadi. Dengarkan mereka dengan hormat, tunjukkan sikap sopan santun, ungkapkan penghargaan Anda atas waktu dan usaha mereka, tekankan kepedulian Anda untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan sebagainya. Pertimbangkan kepentingan orang lain dan terbuka terhadap saran-saran yang diberikan. Karena negosiasi yang sukses membutuhkan sikap yang tegas dan terbuka. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.